Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim amma ba'du. Para sedulur yang dirahmati Allah, bulan Muharram ini juga identik terhadap hari rayanya anak-anak yatim. Ini karena di situ kemuliaan bulan Muharram dalam hal ini adalah Yaum Asyura atau hari yang ke-10. Di situ ulama-ulama mencatat ada 14 macam amaliyah keutamaan yang perlu dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya adalah mengusap kepala anak yatim, menunjukkan kasih sayang, dan momen itu bersamaan dengan memberikan santunan pada anak yatim. Lah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ana wa kafilul yatim kahadza fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menanggung anak yatim bagaikan ini di surga. Kahadza dan hadza, maka Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari telunjuk dan jari tengah. Ini artinya Rasulullah memberikan isyarat begitu dekatnya Rasulullah dan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim ketika beliau di surga nanti. Kenapa demikian? Pertama, Rasulullah sendiri adalah anak yatim. Ketika beliau dilahirkan, beliau sudah ditinggal oleh ayahanda beliau Sayyid Abdullah. Dan beliau juga diibaratkan sebagai bapaknya orang yatim. Karena apa? Karena anak yatim itu orang yang tidak punya pegangan dan belum tahu apa-apa. Maka umat Nabi Muhammad sebelum masuk Islam yang dibawa Rasulullah membawa risalah Islamiyah, maka ibarat orang-orang yang belum tahu apa-apa, diibaratkan orang-orang yatim, dan Rasulullah diibaratkan pengasuh anak yatim, yaitu memberikan pelajaran dan memberikan pengetahuan keimanan kepada umatnya. Maka Rasulullah menggambarkan orang-orang yang menanggung anak yatim bagaikan dua jari yang begitu dekat ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedulur kabeh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan perumpamaan-perumpamaan yang kurang mengenakan hati apabila kita dengarkan terhadap orang-orang yang mengabaikan anak yatim. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Adalah orang-orang yang menolak dan merhadik anak-anak yatim. Walaupun toh orang itu KTP-nya Islam, walaupun toh orang itu penampilannya sangat Islami, walaupun toh orang itu secara nasab yang sangat Islami, nama-namanya sangat Islami, tapi kalau dalam realita kehidupan dia menghardik dan menolak apapun yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak yatim, maka disebutkan Allah termasuk golongannya orang-orang yang mendustakan agama. Maka di sini ayat ini harus menjadi motivasi kita semua. Kita harus sayang, kita harus mengasihi, kita harus menyantuni, dan kita harus berani mengambil sikap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap beban kehidupan anak-anak yatim. Hadirin para sedulur yang dirahmati Allah. Dari sini keberadaan anak yatim harus menjadi motivasi kita semua. Ada sebuah cerita yang sangat menarik di saat Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu Abdullah bin Mubarak ini bermimpi di sekitar Ka'bah ditemui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada seseorang dan menyatakan, dari sekian orang yang banyak naik haji ini, maka yang hajinya paling mabrur adalah seseorang yang namanya ini, rumahnya sana, pekerjaannya ini. Tolong sampaikan salamku pada beliau, pada dia. Ini kata Rasulullah di mimpi Abdullah bin Mubarak. Setelah menunaikan ibadah selesai, benar
Abdullah bin Mubarak mencari alamat seseorang yang disebutkan dalam mimpinya saat bertemu dengan Rasulullah, yang Rasulullah sampai menyampaikan salam dan memberikan pernyataan yang paling mabrur yang haji pada tahun itu adalah seseorang tersebut. Pada waktu itu yang berhaji sudah sebanyak 600.000 saat era Ibnu Mubarak. Setelah dicari ketemu pada sebuah desa seorang laki-laki yang ternyata bernama Ibnu Muwafaq. Abdullah bin Mubarak sangat kaget. Orang ini penampilannya sangat biasa. Orang ini tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa Rasulullah sampai menyampaikan salam untuk Ibnu Muwafaq? Dia bertanya penuh penasaran. Dia tanyakan pada Ibnu Muwafaq, apa yang terjadi pada dirimu? Sampai Rasulullah menyatakan bahwa engkau hajinya paling mabrur. Ibnu Muwafaq menyatakan, saya belum pernah haji. Sungguh saya belum pernah haji. Semakin penasaran Abdul bin Mubarak, loh, tapi dalam mimpi saya dan ini benar bahwa sampean mendapatkan salam dan pernyataan Rasulullah bahwa sampean adalah orang yang paling mabrur haji pada tahun ini. Saya belum berhaji. Cuma pernah ada sebuah kejadian. Saat itu istri saya hamil muda. Nyidam, ibarat orang Jawa nyidam. Meminta sesuatu yang tidak pada musimnya, meminta sesuatu yang tidak pada waktunya, tentunya menimbulkan kesulitan. Saat itu, taruhlah seperti andaikan bahasanya orang Jawa, minta ayam bakar. Dicarikan di mana-mana, nggak ketemu. Sampai jauh dari rumahnya tidak ketemu. Setelah itu dia berjalan, ketika mau pulang, dia mencium seperti ada aroma ayam yang sedang dibakar. Ditelusuri bau tersebut oleh Ibnu Muwafaq, ternyata di rumah seorang janda yang mempunyai anak 3 yang sedang tertidur. Janda tersebut ternyata benar membakar ayam. Seketika itu Ibnu Muwafaq minta keikhlasannya, ayam tersebut akan dibeli sebagai permintaan dari istrinya yang sedang hamil. Seorang janda tersebut tanpa disengaja memberikan jawaban, ayam ini halal untuk saya tapi haram untuk Anda. Loh, kenapa? Karena ayam ini sudah bangkai 3 hari. Halal saya makan karena saya dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, sudah 4 hari tidak ada yang saya makan. Maka untuk menghidupi saya, bertahan hidup dan anak-anak saya, ayam ini saya bakar untuk saya makan. Maka ayam ini halal untuk saya karena darurat, tapi haram bagi Anda karena bangkai yang dibakar. Mendengar cerita yang demikian itu menyontak hati Ibnu Muwafaq. Seketika itu tanpa pamit dia langsung pulang. Dia langsung pulang, semua uang yang dia tabung untuk persiapan haji dia berikan pada janda itu, sekaligus dia membawa karung-karung yang berisi beras dan gandum untuk diberikan pada janda itu. Dia merasa sangat berdosa. Dia sudah mengumpulkan uang dan bahan makannya sangat banyak di rumahnya. Sementara di tetangga sampingnya ada seorang janda dengan sekian anak yatim yang tidak bisa makan. Dia merasa berdosa. Akhirnya uang itu diberikan pada janda itu. Terus Ibnu Muwafaq pulang. Ketika sampai di rumah, ditanya oleh istrinya, mana mas pesanan saya? Saya lagi hamil muda, harus dapat yang saya inginkan. Ibnu Muwafaq menceritakan seperti tadi atas, bahwa dia menemukan benar ayam bakar, tapi halal untuk seorang janda, tapi haram untuk dirinya, karena dia punya tetangga janda yang sudah hampir 5 hari tidak makan. Maka uang yang dia sediakan untuk ibadah haji dan gandum, beras yang sudah disediakan untuk bahan makanan diberikan pada janda dan anak yatim itu. Barokah dari keikhlasan dia, barokah dari sifat kasih sayang dia pada anak-anak yatim. Walaupun dia belum haji, maka dinyatakan oleh Rasulullah seorang lewat waliullah yaitu Ibnu Mubarak, maka Ibnu Muwafaq sebagai orang yang sudah berhaji mabrur. Subhanallah.
Cerita ini tentunya menginspirasi pada kita semua. Kita harus sayang pada anak yatim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama karena kita mengabaikan, tidak peduli dengan anak-anak yatim yang mestinya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dan mengasihi anak-anak yatim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.